Apa hukum memelihara kucing? Hukum memelihara kucing hukumnya mubah. Kalau larangannya kuat namanya haram. Kalau larangannya tidak kuat namanya makruh. Kalau perintahnya kuat namanya wajib. Kalau perintahnya tidak kuat namanya sunnat. Tidak disuruh, tidak dilarang namanya mubah. 5 itu disebut dengan hukum taklifi namanya. Hukum apa namanya? Hukum taklifi. Saya ulang lagi. Kalau perintahnya kuat namanya wajib. Kalau tidak kuat namanya sunnat. Kalau larangannya kuat namanya haram. Kalau tidak kuat namanya makruh. Kalau tidak disuruh, tidak dilarang namanya mubah. Nah, memelihara kucing ini tidak disuruh, tidak dilarang, maka masuk dalam kategori mubah. Mana dalilnya? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Tak boleh menghambakan diri kepada matahari, syirik. Maka semua nama yang menghambakan diri kepada matahari dirubah menjadi hamba Allah. Nama yang paling bagus hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Maka dia namanya Abdus Syams. Dirubah Nabi namanya Abdurrahman. Nama ayahnya Sokhar. Nama kampungnya Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sokhar Ad-Dausi. Karena selalu membawa kucing, maka dipanggil Nabi ya Abahir. Atau selalu populer dengan nama Abu Hurairah. Selalu bawa kucing, Pak Kucing. Selalu bawa anjing. Maka seandainya Nabi melarang Abu Hurairah, haram. Seandainya Nabi menyuruh, wajib. Nabi tak menyuruh, Nabi melarang, tapi Nabi memanggil dia ya Abahir. Itu dalil bahwa memelihara kucing hukumnya mubah. Ada satu hadis, perempuan rajin ibadah masuk neraka gara-gara tidak mengasih makan kucing. Jadi kalau begitu, kalau memelihara kucing menyiksa kucing, maka hukumnya haram. Bagi siapa yang punya kucing, kasih makan, kasih minum, kasih tempat yang bagus, dan kasih bini. Jangan sampai kucing. Begitu juga yang memelihara burung, kandangnya mesti besar. Jangan kandang kecil. Sampai akhirnya dulu saya di Az-Zikra, semua jamaah yang punya burung-burung itu supaya membawa dilepas di kandang yang besar. Karena setelah dilepaskan tidak bisa dia terbang, melompat macam katak. Karena seumur hidup tak pernah terbang. Jadi kalau ada ayah kalian memelihara burung, sampaikan salam saya, bilang sama dia, lepaskan ini ya. Karena menyiksa binatang. Tapi kalau kandangnya besar, bagus. Saya juga suka memelihara. Ada ikan toman, ada ikan arwana, ada ikan tapah, ada di rumah. Nah, saya pelihara besar. Tapi dikasih makan yang bagus. Ada. Udah saya upload di Instagram. Banyak komen, Ustadz tinggal menyediakan tomat, cabai bawang sama kunyit katanya. Asam pedas. Bagaimana cara mendidik anak Gen Z di tengah semakin maraknya perkembangan media sosial sekarang? Walaupun dokter spesialis, walaupun jenderal bintang 4, masalah pendidikan anak kalian belum tentu bisa. Maka caranya tidak usah ribet, tidak usah susah, nggak usah repot-repot parenting, serahkan saja ke Man 3, selesai. Memang sedap ikan belana dicampur dengan kapulaga. Kalau masalah mendidik anak, serahkan ke Man 3. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore urusan Man 3. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, orang tua tunjuk ajar Melayu. Maka orang tua mengajak anak sholat ke masjid, mengontrol apa bacaan anak, handphone anak, kasih sayang. Matikan handphone, matikan laptop, berdialog, bercerita dengan anak. Jangan sampai anak sibuk dengan urusannya, orang tua sibuk dengan urusan dia. Saya
hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Tapi kalau sudah Selasa, Rabu, Kamis, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, saya di rumah. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan pendidikan anak ini hanya di sekolah. Mantiga sudah bagus mendidik anak bapak ibu, tapi kalau orang tuanya tidak punya perhatian yang baik, maka sia-sia. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya Mantiga ini, wali murid juga mesti datang ke Mantiga supaya matching, supaya sejalan antara pendidikan. Jangan sampai di Mantiga anaknya sudah dididik berjilbab panjang, berbaju kurung, di rumah emaknya pakai baju you can see. You kamu can bisa see melihat, you can see kau bisa melihat ketiak. Jangan sampai di Mantiga anaknya sudah pakai baju celana panjang, di rumah bapaknya celana pendek. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Tidak sejalan. Jangan sampai di Mantiga anaknya rajin sholat duha, baca Quran, ada kultum, tapi di rumah orang tuanya tidak pernah menyentuh Quran sama sekali. Jadi tidak sinkron antara pendidikan sekolah. Nah, jadi memang mesti berdialog. Makanya saya tidak mau ceramah hari ini. Pas saya diminta ceramah, saya bilang dengan Gen Z ini nggak perlu banyak-banyak ceramah. Mereka juga mau menyuarakan isi hati mereka yang dituliskan dalam kertas. Nah, maka saya jawab hari ini. Judulnya Gen Z bertanya, UAS menjawab. UAS, ujian akhir semester. Mengapa orang yang ibadahnya masih kurang atau yang bisa dibilang jauh dari Allah, tapi hidupnya lebih baik, rezekinya lancar, urusannya dipermudah, hidupnya aman damai, dibanding sama orang yang ibadahnya rajin, baik, dan selalu mengingat Allah? Justru banyak cobaannya. Memang orang Mantiga ini kalau bertanya berkualitas. Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya. Nabi Muhammad SAW membaca Quran. Nabi Muhammad SAW mengingat Allah. Tapi tidurnya di atas pelepah korma. Disiksa, diusir, dihalau, dimusuhi, dituduh tukang sihir, dituduh asatirul awalin dongeng. Abu Jahal, Abu Lahab tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak baca Quran, ingkar, tapi tidurnya di atas sutra. Hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang. Jadi kalau begitu cara berpikir kita, kalau hidupnya tenang berarti disayang Tuhan, kalau hidupnya susah berarti tidak disayang Tuhan. Jadi kalau begitu Fir'aun disayang Tuhan, Nabi Musa tidak disayang Tuhan, karena Fir'aun hidupnya di istana, sedangkan Nabi Musa hidupnya menjadi pengembala kambing. Kalla, bukan begitu cara berpikirnya. Ada orang-orang yang dia silap, salah, berdosa, dosanya langsung diampunkan Allah di atas dunia, dalam bentuk sakit, dalam bentuk rugi, dalam bentuk kesusahan, hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya lagi. Adapun orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak puasa, tapi hidupnya kaya raya, bahagia, berkuasa, dia bukan dalam nikmat, namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Logikanya begini, ada peraturan di satu sekolah, anak yang tidak masuk 40 kali maka dia DO. Ada anak baik, dia tidak masuk 2 kali, langsung saya panggil, saya marah-marahi dia. Kamu jangan lagi tidak datang, kamu mesti datang, kamu nanti dikeluarkan. Saya marah sama dia. Tapi ada anak yang nakal, dia sudah cabut 38 kali. Maka saya tidak marahi dia, saya biarkan aja dia, biar supaya selesai 40 kali, biar dia keluar sekalian. Paham? Nyambung? Kalau Tuhan pergi ke Lampung, jangan lupa menangkap ikan, memang agak susah nyambung kalau kita kepanasan. Ada siswa yang baru tidak datang sekali melanggar, saya marahi dia, saya repeti dia, saya hukum dia, karena saya sayang sama dia. Tapi ada siswa yang udah 38 kali tak datang, saya diamkan aja. Supaya apa? Supaya lengkap 39, 40, supaya keluar dia dari sekolah. Karena saya tak mau dia. Jadi kalau kita masih disayang Allah, ditegur Allah,
La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin, gundah gulana, sakit kepala, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kita mesti husnuzon sama Allah. Kalau kita sakit, kita demam, kita susah, sebenarnya Allah ingin bersihkan kita supaya nanti kita di akhirat tidak kena neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, insyaallah. Hubungan kita dengan Allah itu bukan antara karyawan dengan atasan. Hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan husnuzon. Makanya dengan Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda husni zonni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Saya selalu bersangka baik kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah ke saya bersangka baik kepada Allah. Pak Ustadz minta tips supaya tidak mengantuk waktu belajar. Orang yang mengantuk ada dua kemungkinan. Pertama, digoda setan, yang kedua cacingan. Jadi rajin olahraga, supaya saya olahraga, jalan, membersihkan kolam, membersihkan pokok-pokok kayu dekat rumah, menggendong anak, itu bagian dari olahraga. Lalu kemudian makan sempurna, karena kalau kurang makan, kurang gizi, kita mengantuk. Jangan lupa beli obat cacing, karena cacing bisa masuk lewat kuman di dalam kuku. Telur-telur cacing masuk ke perut, disedotnya energi vitamin yang ada di badan kita, maka badan kita lemah. Nah, jadi kalau sudah lengkap itu semua, mengantuk juga diruqyah. Nanti minta panggilkan Ustadz ruqyah semua, diruqyah. Nanti kalau ada respon berarti diganggu setan. Kalau tidak ada respon, tertulis di keningnya not responding. Itu berarti memang tidak salah jin. Kata jin, aku sudah lama tak ganggu dia. Dia memang ngantuk aja bawaannya. Saya sudah cuci muka, sudah cubit tangan, tetap juga mengantuk. Rajin olahraga, makan yang sempurna, minum madu. Madu sangat bagus, mengganti sel-sel yang mati di badan kita, kata Dr. Qayyum. Kata Dr. Qayyum, Ustadz Somad nih saya lihat mobilitasnya ke sana kemari, itu banyak sel mati di badan Ustadz. Cara menggantinya dengan minum madu. Jangan pakai sendok besi, pakai air panas, dituang, lalu kemudian minum. Minum madu jangan sesendok, 2 sendok. Saya kalau minum madu setengah gelas. Minum madu setengah sendok itu sama dengan basa-basi. Tidak serius. Tapi saya lihat adik-adik Mantiga ini sehat-sehat semua. Apa batasan perempuan dalam menghias diri? La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak boleh bersolek-solek jahiliyah. Kalau kebetulan wajahnya pucat, maka dia boleh memakai bedak yang warna kulit normal. Jangan sampai dia datang kemari jam 7, lalu semua pegawai membaca ayat kursi. Karena disangka hantu kesiangan. Boleh memakai bedak yang sewarna dengan kulit. Yang tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi pakai make upnya pas mati lampu, sampai ke tempat undangan sebelah mata biru, sebelah hijau. Disangka korban KDRT. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tak boleh bersolek-solek jahiliyah yang menarik perhatian. Tidak boleh pakai kerudung macam punuk onta. Punuk onta naik ke atas. Kalau dia berjalan, semua biji mata menengok dia. Tidak boleh memukulkan tapak kaki ke lantai. La yadribna bi arjulihinna. Dipakai gelang kaki, lalu dipukulkan ke lantai. Kerincing, kerincing, kerincing. Tak boleh. Karena menarik perhatian. Termasuk juga memakai sepatu yang tumitnya 5-10 cm. Dia berjalan, kita darah tinggi. Khawatir, cemas. Tidak boleh memakai pakaian yang ketat, transparan. Umur 18 dipakai celana anak 8 tahun. Menjerit celana. Namanya celana legging. Jadi masalah berpakaian ini tak perlu lagi dijelaskan. Siapapun di antara jamaah yang bingung macam mana pakaian yang islami, memang sedap makan mie, jangan dicampur kapulaga. Siapa yang mau melihat pakaian islami, datanglah ke Mantiga.
Tidak boleh memakai, mohon maaf, tidak boleh memakai parfum yang berlebihan. Adapun menghilangkan bau ketiak, bagus. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau busuk. Maka kita disuruh gosok gigi sebelum sholat. Jangan sampai makan bawang, petai, jengkol, sambal belacan tak gosok gigi. Ayatnya Qul a'udzu birabbin nas. Kita khusyuk, kawan busuk. Gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka gosok gigi inda kulli shalah. Setiap mau sholat gosok gigi, mau tidur malam gosok gigi, bangun tidur gosok gigi, bersih. Bau tak boleh. Tapi kalau memakai parfum terlampau berlebihan, merusak pikiran laki-laki yang menciumnya. Jangan sampai, apalagi perempuan pakai parfum berlebihan, dia di ujung, bacaan imam di depan hilang. Imam itu pun tak konsen. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala hilang lakum dinukum waliyadin. Mencium bau parfum. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. La takhda'na bil qaul. Perempuan jangan bersuara mendayu-dayu. Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan yang mendayu-dayu. Jadi kalau ngomong biasa aja. Yang saya heran, kenapa suara perempuan di mall sama di pesawat itu selalu mendesah-desah. Ladies and gentlemen. Kenapa tak normal biasa aja? Heran. Makanya kalau ada orang yang nelpon ke HP kalian, jawab biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Mantiga. Tak perlu mendesah-desah. Waalaikumsalam. Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Rusak hati orang yang dalam hatinya ada penyakit. Bolehkah bermain game online? Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Ketiga-tiganya permainan. Memanah permainan, menunggang kuda permainan. Semalam karena kebetulan lagi di rumah libur, saya bawa anak saya, Hazik, Sami, Sadim, saya bawa main bowling, ketangkasan. Boleh olahraga selama badan bergerak. Game online badan tak bergerak, biji mata aja bergerak. Badan tak bergerak. Anak-anak zaman dulu sehat. Kenapa? Karena olahraganya petak umpat, patuk lele, layang-layang, poli, main panjat pinang, bagus. Judul lagunya Luka Lama Berdarah Lagi. Karena baru sunat, nampak layang-layang, kejar, berdarah balik. Kami dulu diambil kaca tuh, kaca digiling, dimasak dengan lem kak, lalu dimasukkan benang, mau ngejar layang-layang. Zaman sekarang orang tak bergerak, main game online dari pagi sampai pagi, tak bergerak. Maka silakan olahraga yang bergerak. Catur badan tak bergerak, tapi otak bergerak, main. Bagus. Selama tidak melewatkan waktu sholat. Kalau melewatkan waktu sholat jatuh kepada haram. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jadi hukum permainan, hukum asalnya mubah, boleh, selama dia tidak melanggar waktu sholat, lalai dan lain sebagainya, termasuk mubazir waktu. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Kita urutkan dari mulai waktu fajar, wal fajri, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu petang, wal asri, masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha. 6 kali. Yang pertama nanti ditanya di akhirat ketika kita dibangkitkan, yang pertama ditanya adalah waktu. Orang barat menyebutnya time is money. Waktu adalah duit, karena Tuhan mereka duit. Berapa per menit, berapa per jam. Tapi orang Islam, al-waktu kasaib, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Pedang itu kalau tak kau patahkan, dia yang akan mematahkan lehermu. Nah, maka waktu itu mesti kita pakai. Alhamdulillah waktu kita tak ada yang sia-sia hari ini, insyaallah. Apa hukum investasi saham online? Halalkah uang yang diperoleh dari hasil game online judi? Innamal khamru
khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi. Jadi kalau dapat duit, duitnya kemana? Duitnya tidak boleh dibuang ke laut, dibelikan ke makanan, tak boleh. Lalu duit haram dipakai kemana? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, digunakan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apa contoh kepentingan umum? Buat WC, buat toilet, buat jembatan, boleh. Atau pergi ke pondok pesantren. Tapi kalau bawa duit haram, duit riba, duit judi, kasihkan aja. Ustadz, ini ada kasih. Tak perlu sebutkan, Ustadz, ini ada beberapa duit haram mau saya serahkan. Kasih aja. Nah. Apa hukum investasi saham online? Saham online, kripto, apapun nama transaksinya, nanti semakin canggih dunia ini, transaksi makin canggih. Yang perlu diperhatikan ada 3. Kalau dalam transaksi itu tidak ada 3 perkara ini, maka transaksi itu boleh. Yang pertama, tidak boleh ada ghish, tipu. Yang kedua, tidak boleh ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak boleh ada gharar. Gharar, gambling, ketidakpastian. Apapun nama transaksinya, apakah transaksi online, apakah jual beli kripto, apakah transaksi saham, selama dia bersih dari 3, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, maka dia halal. Saya tidak menyebutkan nama transaksinya, tapi sifatnya. Nanti kalian pelajari baik-baik, suruh mereka presentasi, tanya, ada tak 3 unsur nih? Ada salah satu dari 3 unsur, maka haram. Bagaimana cara memunculkan niat dalam diri kalau sholat itu wajib dikerjakan, bukan hanya untuk sekedar sholat? Kau kenapa sholat? Disuruh ayah. Kenapa sholat? Disuruh emak. Kenapa sholat? Disuruh ibu kepala sekolah. Motivasinya karena manusia. Ustadz kenapa sholat? Ustadz Somad kenapa sholat? Cuci buah pinggang, karena buah pinggang tidak lagi bisa membersihkan darah. Sekali cuci 8 jam di rumah sakit, menunggu dicuci. Biayanya jangan tanya, mahal, kecuali BPJS. Sakitnya minta ampun. Dan Allah sehatkan saya. Lalu kenapa saya tak bersyukur kepada Allah? Saya sholat bukan karena disuruh guru. Tak ada guru nyuruh saya sholat. Saya sholat karena Allah kasih saya buah pinggang. Ada orang yang tak bisa bernapas. Judul lagunya, Setengah Napasku Pergi. Sosa ongok. Tapi saya bebas bernapas. Menarik. Kenapa aku tak bersyukur pada Allah? Seorang karyawan disuruh datang jam 7, pulang jam 4. Lembur. Hanya untuk mendapatkan gaji, mohon maaf, bukan menghina, 3 juta, 4 juta. Sementara aku diminta Allah hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk dimasukkan ke dalam surganya, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Kenapa aku tak bersyukur? Diponis paru kanker stadium 4, kanker paru. Adik saya, umurnya tinggal 6 bulan lagi, sama dokter di sini, Pekanbaru. Berhenti dia merokok. Dibawa ke Malaka. Rupanya yang di sini salah periksa. Sehat dia, sudah merokok lagi. Jamaah kita jantungnya bocor. Jantung bocor, tak ada angin, tak ada hujan, jantung bocor. Nampak berombak bocor. Di rumah sakit sini, Pekanbaru. Dibawa ke Malaka, diperiksa, rupanya kantong kemih, kencingnya. Jadi tak bisa orang tuh membedakan mana jantung, mana kencing. Karena bentuknya macam cair. Nampak gitu berombak di dalam, lancang kuning belayar malam. Aku sehat walafiat sampai hari ini. Saya kurus nih, sehat. Yang penting, mau kurus, mau gemuk, tak usah pikirkan. Sebetulnya hidup ini tak sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Kurus kita dibilang orang kita sakit. Gemuk kita diajak orang. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Gak usah pikirkan cakap orang.
Yang penting kita sehat walafiat. Saya tak sanggup membayar nikmat Allah yang sangat besar kepada saya. Maka saya angkat kedua tangan saya. Allahu Akbar. Saya ulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Aku tak bisa membalasmu ya Allah. Walhamdulillahi katsira. Aku tak bisa memberi apa yang kau kasih ini kubalikkan ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Bangun saya malam, mandi, solat sunat wudu. Habis solat sunat wudu, solat sunat taubat. Banyak dosa saya. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Saya masih merasa kurang bersyukur pada Allah. Sholat. Hasil dari YouTube ini 1 bulan 150 juta. Ini yang direkam ini. Masukkan ke YouTube. Channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribernya 4 juta sekarang. 1 bulan 150 juta. Semuanya saya sedekahkan untuk makan santri. Tak ada saya ambil perak haram. Makanya saya sakit hati kalau ada orang Pekanbaru menuduh itu Ustaz Somad beli mobil dari YouTube tuh. Tuh kedengar keluar knalpotnya tuk 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 tuk. Aku hanya sekedar bercakap, direkam, diupload, ditonton orang, viral. Aku tak sanggup membalas nikmatmu ya Allah. Ambillah semua duit YouTube nih untuk beli beras, beli cabai, beli minyak, gaji guru, bayar listrik. Di Pondok Mahat Az-Zahra 1 tahun anak gratis 25 orang. Ditanggung semuanya. Dari mana Ustaz dapat duit? Saya tak pernah bawa proposal ke pejabat, bupati, gubernur, wali kota. Tak pernah saya minta ke orang kaya. Saya hanya memakai YouTube sebagai wasilah dakwah. Tak cukup sholat itu saja. Banyak cara kita bersyukur pada Allah. Untuk apa lah Ustaz ceritakan ini? Jadi riak lah ini. Saya ceritakan ini supaya memotivasi adik-adik yang ada di Mantiga insyaAllah. Saya yakin dan percaya kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur semuanya. Kalau ngaji dengar betul-betul, kalau tidur betul-betul. Bersyukur. Jangan ngaji setengah-setengah, pas balik nanti ditanya, siapa tadi ceramah nak? Ustaz Somad jawab pertanyaan. Apa kata dia? Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana cara istiqomah taubat ketika hati sangat ingin taat, namun diri selalu lalai kalah dengan godaan setan? Saya tidak ada orang menasehati saya. Tak ada orang menegur saya. Cara saya menasehati diri saya, dalam sebulan saya mewajibkan diri saya menengok liang lahat. Kalau ada orang meninggal, saya datang, saya membacakan talqin di bagian kepalanya. Buka tali kucungnya sampai ke kaki. Itu hidungnya tempelkan ke dinding. Kalau orang meninggal, mana tahu nanti ayah, mak kalian meninggal, kalian masuk ke dalam mengantarkan jenazahnya. Saya waktu mak saya meninggal, saya mengantarkan ke dalam. Tali kucung dibuka, hidung ini ditempelkan ke dinding. Itu dibulat-bulatkan tanah liat. Ini jadwal helikopter ini tiap hari begini. Itu tanah liat tuh dibulat-bulatkan, letakkan di tengkuk, letakkan di pinggang, letakkan di paha, letakkan di betis. Nasihat yang paling dalam buat saya menengok orang mati. Tapi Ustaz nengok orang mati kan sekali, habis itu kan tak tengok lagi. Saya cetak foto saya menengok orang mati liang lahat. Ada nanti kalau ke rumah saya tunjukkan, di rumah kayu 20 inci. Saya cetak gambar saya menengok liang lahat 20 inci, saya buat tulisan situ. Hanya amal yang kekal abadi. Untuk menasihati diri saya. Jadi nasihat yang paling dalam, bukan kata saya, kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi kalau ada adik-adik yang merasa malas sembahyang, nanti balik dari sini cari orang mati. Tengok di liang lahat itu. Ada pesantren di Pekanbaru nih. Saya datang ke pesantren itu, kebetulan kiainya kawan saya. Digalinya di lapangan, di samping lapangan sepak bola tuh lobang. Saya tanya, bang ini lobang apa? Ini lobang liang lahat. Untuk apa? Anak-anak geladi masuklah. Geladi. Nah, jadi kalau kalian mau boleh juga nanti minta galikan geladi. Geladi kotor sakratul maut.
Siapa yang nakal-nakal yang tak sembahyang, gladikan di situ. Nanti kalau ada acara kursus penyelenggaraan jenazah, cari mana yang nakal yang tak sembahyang, itu dimandikan. Dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Khawatirnya kita bercanda, malaikat serius. Ada 2 kertas lagi, sabar ya. 2 kertas lagi insya Allah. Apa hukum merokok? Menurut Muhammadiyah, merokok haram. Hasil dari Majelis Tarjih Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 di Yogyakarta, merokok haram. Menurut Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, merokok haram. Dalilnya mana? Dalilnya la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan orang lain, perokok pasif, dan tak boleh memudaratkan diri sendiri. Dalilnya mana? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu pada kematian, menyebabkan kanker, menyebabkan paru, menyebabkan penyakit. Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama, merokok hukumnya haram bagi ibu hamil, bagi anak kecil, bagi orang komorbid yang punya penyakit bawaan. Adapun bagi orang yang sehat, merokok hukumnya makruh. Jadi 2 pendapat tentang hukum merokok. Bagi siapa yang meyakini merokok itu haram, berarti sama dengan makan babi. Bagi siapa yang meyakini merokok itu makruh, berarti sama dengan makan jengkol, makan potai. Ustadz sendiri, saya tidak merokok. Saya tak merokok. Dulu pernah merokok, gara-gara kawan. Saya tak merokok, datang kawan ngerokok. Kok nggak merokok, Man? Enggak, bencong katanya. Oh, pantang kita dibencongkan orang. Mana rokoknya? Habis itu ke Mesir. Di Mesir rokok mahal, beasiswa tak cukup. Nah, sejak itulah saya berhenti merokok. Sekarang ada duit, tak enak pula merokok. Nah, jadi siapa kalau nampak ada orang merokok, mungkin dia meyakini merokok itu makruh. 2 fatwa. Saya kalau menjawab pertanyaan, tidak saya jawab satu, dua-duanya saya sampaikan. Silakanlah pilih. Kira-kira adik-adik condong pilih yang haram atau yang makruh? Ada juga orang mengatakan rokok nih haram, tapi pas dikasih kawan makruh. Nah, ada model gitu. Apa rokok haram gitu, pas dikasih, nah kalau itu makruh. Ada gitu. Dan bagaimana pandangan Ustadz tentang kepala sekolah yang menempeleng muridnya yang merokok? Kemudian kepala sekolah dikasuskan, sebagaimana berita kemarin. Seandainya anak saya merokok di sekolah, ditempeleng gurunya, saya akan datang ke sekolah itu dan saya dudukkan anak saya, lalu saya dudukkan guru itu, saya suruh guru itu tempeleng dia lagi, Bu. Memang yang mendidik anak ini aku, Bu. Aku yang mendidik anak ini. Tapi karena aku sibuk tak sempat, aku minta tolong kepada engkau mendidik anakku ini. Dia ini kurang ajar karena aku kurang perhatian. Tempeleng dia lagi. Siapa yang marah ke guru karena anaknya dididik, tarik anak itu dari sekolah, ajari sendiri, pukul sendiri, didik sendiri. Tak usah kau serahkan ke sekolah. Kenapa anak-anak ini sekarang banyak kurang ajar? Anak ini banyak kurang ajar karena ayahnya kurang ajar, karena emaknya kurang ajar. Jadi emosi pula saya jadi. Kertas terakhir. Bagaimana cara mengontrol penggunaan gadget dan media sosial pada anak tanpa membuat mereka merasa terkekang? Saya punya anak main gadget dilarang sama ustazah. Tak boleh main gadget. Akhirnya saya tengoklah dia mengintip tamu.
Tamu datang ke rumah hari Rabu bawa gadget. Anak saya ini mengintip-dintipnya lah. Meleleh air mata saya menangis. Jadi cemanalah win-win solution jalan tengahnya. Karena kalau dia langsung akses YouTube, nanti macam-macam ditengoknya. Akhirnya saya minta ke tim media yang syuting kita ini, Pak Ilham. Ilham, tolong carikan 20 video Upin Ipin, tapi jangan yang ada Bang Salehnya. Meme tak apa-apa, jarjit tak apa-apa. Jangan panjang-panjang, 5 menit, 10 menit panjang. Karena kalau panjang anak-anak muak, bosan. Carikan 20 video tentang Rara dan Nusa. Carikan 20 video yang lain, tapi yang ada ngaji-ngajinya. Akhirnya 60 video, itulah yang ditontonnya bolak-balik. Itulah yang dibawa Sami kemana-mana. Gadget itu tidak saya beli. Karena saya tak boleh menggunakan duit untuk yang sia-sia. Itu gadget itu mereknya Casio, dikasih orang. Nah, itu jalan tengah bagi yang punya anak kecil. Jangan kasih akses langsung ke YouTube. Cari video-video pendek bagus. Anak-anak ini tak bisa pakai. Saya kalau nyuruh anak saya sembahyang, Sami suruh sembahyang. Sembahyang. Tak bisa. Tak bisa pakai ayat. Wa aqimus shalah. Tak bisa. Macam mana cara nyuruh dia sembahyang? Sekarang Sami silakan jadi imam. Karena makmum semua sudah siap. Sudah saya susun di belakang. Ada Spiderman, ada Batman, ada Hulk. Ditengoknya makmum sudah siap. Dia pula angkat tangan. Allahu Akbar. Jadi memang pakai bahasa. Ibu dan ayah pandai. Ini untuk anak yang balita. Adapun anak yang udah agak besar sedikit, tak bisa kita larang dia dari handphone. Kita hanya bisa kontrol. Hanya bisa menengok, mengawasi apa yang kau tengok. Ada hari-hari yang boleh, jam-jamnya kita batasi. Jangankan anak-anak, bapak-bapak pun mesti, ibu-ibu mesti mengontrol. Ibu mesti tengok. Kita nih suami istri saling menjaga. Handphone saya tak ada passwordnya. Handphone saya bisa ditengok ustazah. Tapi dari jauh saya tengok-tengok juga. Kenapa saya tidak pakai password? Ya karena memang isinya tak ada apa-apa. Bagaimana kalau ada jamaah yang mau WA Ustadz? Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TikTok, itu tidak ada passwordnya sama saya. Semua passwordnya dengan admin. Supaya apa? Supaya saya tidak jadi jahat. Karena kalau passwordnya ada di saya, nanti orang DM. Isi DM itu macam-macam. Jadikan aku bidadarimu. Padahal saya kurus, hitam, pesek, jelek. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Ada guru saya di Pekanbaru, ada kawan saya di Pekanbaru ini jadi guru. Diadakan razia HP. Semua HP siswa dimasukkan ke dalam keranjang. Diperiksa. Habis itu dipanggil orang tua. Ibunya yang datang. Anak ibu ini sudah keterlaluan. Handphonenya macam-macam. Ngamuklah kawan saya. Habis itu kata ibu itu, mohon maaf Pak, itu HP suami saya. Jadi kenakalan HP ini bukan cuma kenakalan non-Aram aja. Orang tua pun jahat gara HP. Maka suami istri saling kontrol, anak-anak dikontrol oleh orang tua. Orang tua kami tinggal di Pelalawan. Adik saya man 1. Saya kuliah di IAIN Susko di sini, Fakultas Tarbiyah. Sebulan sekali mak kami datang. Kami tinggal di perumahan belakang Babu Salam, Putri 7. Balik dari kuliah adik saya pulang, itu di rumah tuh berserak botol. Saya tanya, kenapa mak pecahkan botol ini? Kusangka kau minum khamar. Itu botol minyak wangi, mak. Minyak wangi. Surat-surat, waktu itu belum ada email, waktu itu belum ada SMS. Tahun 96 kami kuliah di IAIN. Surat-surat yang masuk pakai pos itu diperiksa. Saya selamat itu karena orang tua yang mengawasi, yang mengontrol, yang mendoakan. Jadi kalau orang tua sekarang tak mampu, serahkan ke guru. Guru sahabat orang tua. Bukan guru ini musuh yang mesti dimata-matai. Jadi kalau kita bisa bekerja sama antara guru dengan orang tua, insya Allah selamatlah anak-anak kita, selamat. Rijalul syubbanul yaum, anak muda hari ini, rijalul qad, masa depan. Indonesia ini negara yang unik. Negara Amerika, bahasanya Inggris. Negara Australia, bahasanya
Inggris. Negara Indonesia bahasanya Melayu. Karena tidak ada negara yang pakai bahasa, pakai negara, nggak ada. Mestinya negara Indonesia bahasanya Melayu. Padahal presidennya Soekarno. Presiden Soekarno berlapang dada mundur untuk tidak pakai bahasa Jawa. Bayangkan kalau Presiden Soekarno itu ngotot mesti pakai Jawa. Hari ini saya sambutan, pripun kabare panjenenganipun, muga-muga sing melu kawda kapuk apik mlebu nang surga. Bayangkan kalau Bung Hatta ngotot waktu itu, saya ambo tidak mau bahasa Melayu, pokoknya bahasa awak kecik Bu Hamka. Dun sana ambo kesadonyo ba akawadi ko kecik. Tapi Bung Hatta dengan Presiden Soekarno menggunakan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu asalnya dari Riau. Bangga tak jadi orang Riau? Bangga. Sultan-sultan semuanya menyatukan diri. Coba sebutkan 7 kesultanan di Riau. Maju satu orang. Satu orang. Satu orang aja. Salah tak apa-apa, nanti kita edit videonya. Bisa diedit, ini tidak live. Kesultanan Siak Sri Indrapura 1723. Raja kecil yang dilantik oleh 4 datu. 2. Kesultanan pecahan dari Siak, Kesultanan Pelalawan. 3. Kesultanan Indragiri yang jauh lebih tua, karena Indragiri sebelum Islam. Raja yang terkenal Narasingha. 4. Kesultanan Tambusai, Rokan Hulu. 5. Pecahan dari Tambusai, Kesultanan Rambah. 6. Kesultanan Kampar, Sultan Kampar, dipimpin oleh Datuk Kampar. 7. Kesultanan Gunung Sahilan. Di Riau ini aja ada 7 negara, bayangkan. Di Riau ini saja, belum lagi Sumatera Utara, belum lagi Sumatera Selatan, 7 negara di Riau ini saja. Semuanya dari Sabang sampai Papua bersepakat kita melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasanya macam-macam, sukunya macam-macam. Arab itu bahasanya satu, bahasa Arab, negaranya pecah menjadi 22. Afrika tanahnya satu, Afrika itu tanahnya satu, pecah menjadi 50 negara. Sedangkan kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini ancaman perpecahan, sangat bisa pecah karena sukunya macam-macam. Kalau pecah Indonesia ini, Sumatera ini pecah menjadi berapa negara? Aceh nggak mau pakai bahasa lain, pasti Aceh. Batak nggak mau gabung sama Aceh, maka akan pecah menjadi negara Aceh, negara Batak, negara Melayu, negara Minang, negara Makassar, negara Bugis. Maka persatuan kesatuan ini kita jaga. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia, insya Allah. Kita sedang belajar hijrah, namun kita punya masa lalu pernah buat zolim aniaya, mengambil hak orang. Sementara kita sudah tidak tahu keberadaan orang yang kita zolimi, yang udah kita aniaya, mungkin sudah mati meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan manusia? Kalau terkait dengan hutang, kita datangi ahli warisnya. Dulu kita pernah menempeleng orang, kita minta ampun sama Allah. Kalau kita pernah meminjam duit dia, pakai duit dia, minta. Pak Ustadz, saya dulu pernah memakai duit orang Pak Ustadz. Di mana? Di Dumai. Acari ke Dumai. Tempat saya makan nggak bayar itu sudah jadi ruko Pak Ustadz. Bapak makan apa di situ? Makan bakwan Pak Ustadz. Nggak bayar, iya. Berapa kali? Tiap hari lah selama SMP Pak Ustadz. Makan bakwan. Tiap hari saya makan bakwan nggak bayar. Masa tiap hari? Nggak ada yang apa yang libur. Ada Pak Ustadz, yang tanggal merah aja. Bapak hitung menurut harga bakwan tahun itu. Tahun berapa Bapak SMP di situ? Tahun 80 Pak Ustadz. Berapa harga bakwan tahun 80? 80
lalu kemudian dihitung dengan harga emas. Bayarkan sekarang. Cari. Kalau orangnya tak ada Pak Ustadz, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Basnas, masjid, pesantren, surau, langgar, musola, fakir miskin, anak yatim, du'afa. Serahkan. Begitu cara membayarnya. Adapun hutang menempeleng, menyakiti, menendang, memukul, kata-kata kasar, minta ampun sama Allah, kirimkan Al-Fatihah kepada dia. Saya tahu namanya, tapi nama bapaknya tak tahu. Bin Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah. Abdillah. Asal jangan bin Abdul Somad. Begitu cara minta ampun kepada Allah. Untuk almarhum Fulan bin Fulan, Al-Fatihah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Gitu caranya. Bagaimana hukumnya sholat Jumat di masjid, musola di perkantoran, yang hari kerja jamaahnya cukup 40. Tapi apabila hari libur jamaahnya kurang 40. Karena jamaahnya tidak berdomisili di sekitaran masjid atau musola. Yang syarat 40 itu hanya mazhab Syafi'i. Dan syarat 40 itu adalah waktu sholat Jumat itu. Adapun sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur besok-besok tidak mesti 40. Jadi asal sudah di situ 40 cukup, maka sahlah sholat Jumatnya menurut mazhab Syafi'i. Mazhab ada 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Bagaimana di dunia? Tentu kita ingin bersama dengan pasangan sampai ke surga. Of course. Bagaimana caranya supaya suami semangat sholat berjamaah di masjid? Mudah aja. Kalau saya yang mengajak sholat di masjid, orang nggak mau. Tapi kalau komandan yang nyuruh sholat di masjid, siap. Gitu. Itulah gunanya kekuasaan itu dipegang orang. Kalau saya lah yang azan, hayya 'alas shalah. Orang berapa lah yang sholat? Tapi kalau komandannya, hayya 'alas shalah, siap. Hadir semua. Nabi itu selesai sholat. Nabi kalau selesai sholat, mohon maaf ya Pak, saya membelakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menghadap ke jamaah. Nabi menghadap ke jamaah, meriksa satu persatu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Inilah yang belum pernah saya praktekkan selama jadi ustaz. Saya setiap jadi imam sholat, setiap selesai sholat, saya ngadap ke samping. Kenapa ngadap ke samping? Karena saya nggak berani nanya jamaah. Kalau saya nanya jamaah, mana sebulan? Mana sebulan? Yang mana? Dia nggak datang, emang masalah buat lo. Tapi kalau komandan yang nanya, mana Kasrem? Mana Dandim? Mana Danyon? Mana Babin Kamtipmas? Mana Babinsa? Siap! Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Mumpung seragam masih ada, pistol masih besi, pakai. Kenapa Ustaz siang ini semangat sekali? Ya karena di depan orang-orang yang aktif. Kalau di tempat pensiun nggak kayak gini cara saya ceramah. Kalau di tempat di masjid, saya ceramah slow aja. Marilah kita banyak ingat-ingat mati. Ini semangat, ini kan aktif. Selesai saya ceramah di masjid, datang 3 orang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? Saya tanya, Bapak, saya pengusaha Pak Ustaz. Terus, sekarang udah berhenti Pak Ustaz. Bapak, saya polisi Pak Ustaz. Sekarang, udah pensiun Pak Ustaz. Bapak, saya dulu tentara Pak Ustaz. Sekarang, udah pensiun. Saya bilang, udahlah istighfar aja lah Pak Ustaz. Selagi masih ada kekuasaan, seragam masih ada, pistol besi masih ada, pakai. Kalau baju seragam sudah ditarik negara,
pistol besi sudah tak ada, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Mudahlah Pak, banyak-banyak. Saya hari ini terus terang bangga sekali hari ini bersama dengan bapak-bapak. Kami yang tak berseragam ini Pak, kami yang ustadz-ustadz ini, melihat bapak-bapak hari ini terus terang dari lubuk hati yang paling dalam. Demi Allah, saya bangga sekali dengan bapak-bapak. Tapi di balik bapak-bapak yang soleh, yang baik dan amanah, itu juga tergantung Kalau istrinya Fir'aun, kalau istrinya mak lampir, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot, entah kenapa ya, entah kenapa, ini bukan saya yang ngomong, kenapa hantu itu kebanyakan perempuan? Mak lampir, suster ngesot, nyiblorong, sundel bolong, nenek sihir, perempuan semua. Tolong ibu laporkan ke Komnas Perempuan. Ini kenapa hantu ini lebih banyak perempuan? Selalu cobalah tengok, tulis di situ hantu, pasti perempuan kuntilanak. Suami, Ustadz Somad, saya ini tentara Ustadz, sering tugas kemana-mana. Istri saya selalu nelpon, abang di mana? Pulang jam berapa? Gaji gimana? Kunci motor mana? Gaji tunjangan kemana? SPPD kemana? Itu bukan istri Pak, itu security. Istri yang bertanya, abang di mana? Pulang jam berapa? Duit mana? Kunci motor mana? SPPD mana? Gaji di mana? Sebenarnya ibu ingin menyelamatkan bapak dari pelakor. Betul Bu? Mereka bukan istri Pak, mereka adalah bidadari yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu tetap menjaga anak di Jakarta? Itu berarti dia percaya dengan bapak, bahwa bapak amanah di Riau. Itu makanya berani dia. Nah, jadi kalau ada orang pulang dari sini, jangan lagi panggil dia istri, panggillah dia, oh my angel. Kau adalah malaikat penyelamatku. Kau adalah bidadari surga. Ibu setuju? Setuju mereka? Pak Ustadz Somad, tolong sebutkan urutan hierarki jabatan di TNI Pak Ustadz. Babinsa. Habis itu dan Ramil, habis itu Dandim, habis itu dan Rem, habis itu Pangdam, habis itu Panglima. Ada yang lebih tinggi lagi, apa? Istrinya. Saya pernah di satu daerah foto sama bapak-bapak tentara. Foto Pak Ustadz, foto. Untuk apa Pak? Mau kirim ke istri Pak Ustadz. Terus saya mau bilang, saya sama Ustadz nih aman insya Allah. Laki-laki kalau istrinya baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Maka ibu berusahalah menjadi perempuan yang baik, yang amanah. Insya Allah suami ibu perlu menjadi baik-baik semua insya Allah. Ibu nanti kalau masuk surga, mau masuk surga sama bapak? Bapak mau masuk surga sama ibu? Ibu jangan tersinggung ya, jangan sakit hati. Saya di beberapa tempat saya tanya, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Pas giliran bapak ditanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam. Karena memang laki-laki itu jarang yang mau mengungkapkan isi hatinya. Menurut survei mengatakan hanya 90% laki-laki di Indonesia yang menyatakan cintanya kepada istrinya. Kalau ada suami ibu yang nggak pernah ngomong I love you, berarti dia termasuk 90% yang nggak pernah mengungkapkan cinta ke istri. Karena ternyata suami di Indonesia ini lebih banyak mengungkapkan cinta ke istri orang lain.
kecuali yang di Korem 01 Iradi. Mereka ini orang-orang yang takut kepada Allah. Ustaz Somad, ya, saya ini sholat karena ditanya-tanya istri, saya bangun subuh karena dibangunkan istri, saya ini ikut pengajian karena sering nonton ceramah Ustaz Somad, istri saya nyuruh. Apa hukumnya suami yang takut istri, Pak Ustaz? Suami yang takut sama istri itu nanti di akhirat dia tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat yang satu lagi, ini enggak usah kita azab, udah azab kali di dunia. Saya terus terang, baru inilah saya ceramah rasanya enggak mau berhenti-berhenti. Luar biasa. Sudah saya doakan juga, tapi sepertinya belum Allah ijabah, Pak Ustadz. Ibu jangan pernah bosan. Saya pernah ketemu dengan preman, menjemput saya, menyediakan rumah dan mobil di satu daerah. Saya ini tobatnya Pak Ustadz, bukan karena ceramah Ustadz, tapi karena istri saya. Apa kata suami, apa kata istri Bapak? Dia cuma ngomong 5 kalimat, 5 kata. Kalau nanti abang mati gimana? Terngiang-ngiang saya tengah malam, Pak Ustadz. Kalau nanti abang mati gimana? Ibu yang belum nyoba, pulang nih tolong pakai. Kalau nanti abang mati gimana? Ternyata kalau cakap itu dari hati, ke hati juga masuknya. Tapi kalau cuma dari mulut, cuman sampai di mulut, namanya MLM, multi level marketing. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Ini kalau saya teruskan tausiah ini, tak sholat Jumat kami hari ini. Mari kita doakan bersama, semoga Bapak Kasrem secara khusus dan semua jamaah kita yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Kenapa orang yang suka menceritakan orang lain itu tidak ada capeknya? Yang pertama, karena suka. Suatu perbuatan kita suka, kita tak capek. Makanya orang yang menghafal Quran, karena dia suka, dia tak capek. Kita yang menengoknya pula yang capek. Coba baca biografi Buya Hamka yang ditulis anaknya. Buya Hamka duduk membaca Quran 7 juz. Waktu ditanya anaknya, kenapa ayah lama duduk? Untuk supaya hatiku jangan teringat pada almarhumah ibumu. Waktu itu baru meninggal istri. Karena suka. Kalau kita suka, kita tak capek. Makanya apapun pekerjaan, adik-adik kalian kuliah, masuklah ke fakultas jurusan yang kalian suka, supaya tak capek. Kalau kalian tak suka, kalian stres. Lulus PNS di tempat kalian tak suka, itu tak sampai pensiun kalian mati. Karena kalian tak suka. Tapi kalau suka, kalian menikmati. Kalau kalian tak suka berhadapan dengan orang banyak, grogi, kalian sukanya di belakang komputer, kalian masuk jadi programmer. Kalian hidup sama komputer aja. Nikah pun sama komputer. Tapi kalau kalian sukanya sama orang banyak, carilah yang program jurusan yang sama orang banyak, menikmati. Dia sukanya menceritakan orang, dia tak capek. Kita yang mendengar pula yang capek. Yang kedua, baru ada godaan setan. Jadi setan itu sistem kerjanya, dia hanya mengipas aja. Setengah mati setan mengipas, kalau tak ada percikan api, tak jadi. Makanya kalau ada percikan api, padamkan. Karena setan itu kerjanya hanya memanas-manasi aja. Jadi kalau ada orang yang suka memanas-manasi, berarti tak ada saya bilang gitu. Nah, jadi kenapa tak berhenti? Pertama karena suka, yang kedua karena godaan setan. Setan bekerja yang kedua. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, kata Allah, kau tidak bisa rusak mereka wahai setan. Makanya begitu ada orang mengajak cerita aib, langsung tutup.
mohon maaf ya, ada pula miss call masuk, saya ke sana dulu. Kalau tidak, dia akan terus berlanjut, kita angguk-angguk. Namanya dapat juga dosanya, ya dosa angguk-angguk. Menganggukkan dia, iya betul ketika betul. Dapat juga dosa, nama dosanya dosa angguk-angguk. Katanya dosa istri ditanggung suami. Siapa pula bilang begitu? Tapi sudah dikasih tahu jangan buka aurat, jangan. Dosa anak ditanggung orang tua. Ini ceritanya panjang. Kullukum ra'in, setiap kepala rumah tangga, mas'ulun ar-ra'iyati. Dia bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Itulah dalil suami menanggung dosa istri dan dosa anak. Kalau dia tak mengajar istrinya menutup aurat, tak mengajar istrinya sembahyang, tak mengajar mengaji, dia menanggung dosanya. Sudah diajarnya istrinya sembahyang, sudah diajarkan mengaji, dibawakan ustadz, dibawa ke masjid, bininya tak patuh juga, dosa tanggung masing-masing. Wala taziru waziratum wizra ukhra. Anak sudah dimasukkan ke pondok, dikasih makan halal, cakap tak berhenti, tunjuk ajar. Kau jangan bergaul dengan orang tak baik, jangan sampai tak sembahyang, kau nanti sekolah jauh, jangan pacaran, hati-hati. Maka dosa tanggung masing-masing. Tak ada dosa transfer, tak ada dosa jariah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat lain, wa allil insani illa ma sa'a. Orang menanggung dosanya sendiri. Kepala rumah tangga menanggung dosa anak istri karena tidak memberikan pendidikan sebagai kewajiban. Kalau sudah diberikan, maka tanggung masing-masing. Jelas? Oh, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, handphone dia tak betul. Jika kita mengetahui hal yang benar dan terjadi perbedaan pendapat dengan orang lain, mana yang lebih utama? Menyampaikan kebenaran atau menghindari perdebatan? Manhajuna manhajul bayan. Manhaj kami, kata guru-guru kami di Al-Azhar, manhajul bayan. Kita mesti menjelaskan mazhab kita. Saya tulis buku 37 masalah populer untuk menjelaskan mazhab saya. Bahwa talqin itu ini dalilnya. Bahwa tahlil itu ini dalilnya. Bahwa tarekat itu ini dalilnya. Bahwa sayyidina itu ini dalilnya. Bahwa usolli itu ini dalilnya. Tapi saya tidak ingin mengajak saudara saya untuk ikut mazhab saya. Saya hanya ingin dia menghormati, jangan sampai membenci, padahal ini masalah khilafiyah. Jadi kalau kita ditanya orang apa dalilnya, kita mesti sebutkan dalil, jangan diam. Kau tadi buat ini apa dalilnya? Ya kita berlapang dada aja lah. Mana bisa berlapang dada, dia tak tahu. Kita sebutkan, ini dalilnya begini, ini dalilnya begini. Supaya apa? Maka saya tulis khilafiyah itu bukan untuk mengajak orang untuk ikut saya. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama-sama. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Saya bekerja di salah satu international school di Pekanbaru. Muridnya itu 30 orang muslim. Dari 30 orang muslim hanya 3 orang dalam satu kelas. Dan semakin hari saya semakin banyak mendapat pengetahuan tentang agama lain. Saya takut Pak Ustadz mau resign. Tapi di sini gajinya lebih besar. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Apakah dengan bekerja di situ menambah amal iman? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Saya kalau kerja di situ saya bisa berdakwah Pak Ustadz. Saya bisa menyelamatkan orang. Teruskanlah. Innal insana lafi khusrin. Manusia ini rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Kalau saya di situ saya bisa ambil kurikulumnya Pak Ustadz. Bagus. Saya ambil manajemennya Pak Ustadz. Bagus. Saya bisa berdakwah Pak Ustadz. Bagus. Tapi kalau iman kita yang tergerus, sholat Jumat tak bisa, mengajarkan agama tak bisa, maka hadis kita subuh ini 3. Man aslama wa ruziqa kafafan
wa qanna'ahu Allahu bima atah. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung bukan orang yang gajinya besar. Yang paling beruntung adalah aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Islam, rezekinya cukup, dan dia diberikan rasa qanaah dalam hati. Nah, jadi pikir baik-baik. Kalau gitu saya pertahankanlah agak setahun nih Pak Ustadz. Saya copy manajemennya, saya ambil metodenya, nanti saya keluar dari situ, saya buat sekolah macam itu. Mantap, bagus. Cara membuat yayasannya, studi banding ke almanar. Metode yang tadi dari sekolah itu, ambil. Bahasa Inggrisnya bagus, ambil. Fisika kimianya mereka menang olimpiade, ambil. Rekrutmen gurunya bagus, ambil. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Al hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana dia mendapatkannya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Walaupun dari sekolah tak Islam. Selama dia hikmah, ambil. Kertas terakhir. Mohon doanya Pak Ustadz, anak saya bisa jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram. Terlambat sholat waktu umroh, sampai ke Masjidil Haram, sholatlah selesai. Nah, itulah jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram gara-gara terlambat sembahyang. Dia mengajak bis dari Aziziyah, nah, sampai situ rupanya imam sudah selesai pulang. Imam Mu'aikli lah pulang, Imam Bandar Bali lah pulang, Imam Huzaifi lah pulang. Saya Imam Wa'ang lah maju. Ikulah doa Ustaz Salman Patang. Kamu jadi imam di Masjidil Haram. Jadi ada anak lajang dari Bukit Tinggi, merantaulah ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, sampai Makkah belajar hadis, belajar fikih. Sampai akhirnya rupanya kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Menikahlah dengan anak saudagar kaya keturunan Kurdi, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi ini dekat dengan penguasa Makkah waktu itu. Makkah waktu itu belum King Saud, belum Saudi Arabia. Malik Abdul Aziz belum mencaplok Makkah Madinah lagi. Waktu itu namanya masih Hijaz. Otonomi khusus dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein imam, makmumnya Syekh Soleh Al-Kurdi. Soleh Al-Kurdi membawa menantunya yang orang Bukit Tinggi tadi. Ditakdirkan Allah, Syarif Hussein salah membaca ayat, tersilap dia salah baca ayat. Diluruskan oleh anak muda dari Bukit Tinggi tadi. Diluruskannya ayat, selesai salam, terkagum dia. Siapa mau ang gitu? Ini orang tidak mungkin lah bahasa Jawa kan. Mas muka kata siapa mau? Disabitnya lah nama Bukit Tinggi. Nama ambo Ahmad Khatib. Itulah dia Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Itulah orang Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram sekaligus mufti mazhab Syafi'i. Ini punya murid dari Jombang. Muridnya dari Jombang itulah dia Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Satu lagi muridnya dari Medan, namanya Syekh Hasan Maksum. Itulah murid-muridnya yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Muridnya dari Bukit Tinggi. Itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Abbas Padang Laweh. Ini para ulama yang imam masjid. Ini karena tadi judulnya adalah Imam Masjidil Haram. Artinya apa? Apakah orang Nusantara bisa jadi imam Masjidil Haram? Bisa. Sudah pernah terbukti. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Sedangkan revolusi King Saud, Saudi Arabia berdiri tahun 1924. Jadi kalau ada orang yang meragukan, mana mungkin bisa di Masjidil Haram jadi imam? Masjidil Haram kan dipegang oleh King Saud.
King Saud itu baru berdiri 1924. Syekh Ahmad Khatib jadi imam meninggal 1916. Bodoh. Ustaz Somad nih kalau ngomong kenapa kasar? Bukan kasar, dia lebih ngajak kasar duluan. Masa dibilangnya tak betul Syekh Ahmad Khatib Minangkabau jadi imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mengajar di Masjidil Haram, dan dia ada satu tiang khusus. Zaman dulu kalau mengaji sama Syekh ini tiang ko, mengaji sama Syekh ini tiang iko. Di tiang dialah yang paling ramai majlisnya. Di mana bisa saya baca biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini? Judul kitabnya A'lam Makkiyin. Download di internet. Tulis A'lam Makkiyin. Tokoh-tokoh Makkah dari sejak zaman dulu sampai sekarang. A'lam Makkiyin. Download PDF. Sebentar ya. Tulis Alif, Ain, Lam, Mim, Nun. Yang tak bisa tulis Arab, handphonenya berarti belum masuk Islam. A'lam Makkiyin. Ini judul kitabnya. A'lam Makkiyin. Udah PDF, download. A'lam Makkiyin minal qarni tasi ilal qarni rabi' asyar hijri. Download gratis. Nanti buka di situ dalam biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nama penulisnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Muallimi, orang Arab, pakai bahasa Arab. A'lam Makkiyin. Panjang biografi beliau, nasabnya, anak-anaknya, keturunannya, belajarnya, hafalannya. Majlis yang paling ramai di Masjidil Haram adalah majlis Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Suatu ketika kita kan kalau ramai majlis ini ada perasaan kita majlis ini hebat. Suatu ketika bermimpilah Syekh Ahmad Khatib berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, ya. Majlis di Masjidil Haram ini majlis mana yang paling hebat?" Kata Nabi, majlis yang paling hebat ada di tiang anu, tiang anu, tiang anu. Coba cari situ. Hebatnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dicarinya tiang itu. Dicarinya tiang itu, dicarinya seorang syekh, muridnya dia. Terkejut Syekh Ahmad Khatib. Kenapa murid yang satu nih kata Nabi majlisnya lebih mulia? Ditanyanya tuan syekh ini. Anta syekh, engkau mengajar di sini? Iya. Muridmu cuma satu, ya. Malam tadi yang bawa mimpi basuh Nabi. Kata Nabi, yang paling mulia majelis ini. Apa yang kau ajarkan? Kata saya ini, saya mengajarkan anak ini menghafal Quran. Setelah anak ini khatam, baru saya terima murid banyak. Itu menunjukkan majelis khatam Quran lebih mulia. Jadi kalau ada adik-adik yang fokus mengajar khatam Quran, jangan sangka majelis yang ramai itu lebih mulia. Majelis Ustaz Abdul Somad, majelis Instagram 7,8 juta, majelis YouTube sekarang ditonton 300 juta. Belum tentu, saya ngasih tahu tuh bagi yang belum subscribe supaya segera. Belum tentu lebih mulia dalam pandangan Allah. Khairukum, orang yang paling mulia man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Quran, wa 'allamahu, belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Tidak mustahil orang Nusantara bisa menjadi imam masjid. Apa boleh saya berbuka di masjid? Tengok jamnya. Kalau udah sampai pula jam 6.23, 6.23 berbuka lah. Apa pula? Soalnya sekarang azan ini udah membuka. Cepat betul. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur pun bunyi azan maghrib. Berbuka di Ansipas tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh berbuka di masjid. Tengok dulu jamnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak berbuka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah. Selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak.
Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun, hantu begu ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan. Tinggal di mana? Jalan Sudirman. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembahyang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembahyang tak tinggal, tapi kasar. Macam Ustaz Somad nih lah, aku tak kasar. Ini bukan kasar, ini namanya tegas. Saya bisa ceramah nih slow-slow, bisa. Jamaah sekalian, marilah kita raih keberkahan. Saya kan tak bisa, aku slow-slow nih. Suami itu 2. Laki saya ini Pak Ustadz, ini masih misteri nih. Tapi kalau dia suaminya sudah makan bagus, anak-anaknya diizinkan suaminya, bang, aku ingin betul lah berbuka di masjid itu. Kenapa? Ada bubur menu waktu aku masih kecil dulu. Namanya bubur pedas. Di Medan, Masjid Raya, sampai sekarang ada tradisi makan bubur pedas sampai sekarang. Pas saya makan, rupanya tak pedas, namanya aja. Orang tuh nakut-nakuti biar awak jangan ikut. Bagus tradisi. Diizinkan sama suaminya. Pergi aku ke sana ya bang, pergilah. Ah, bagus. Bang, aku mau pengajian ke masjid. Sore-sore ada pengajian di masjid kita, Masjid Raya. Aku ke sana, anak abang mandikan, pel lantai, bersihkan semua. Iya deh. Kalau ada laki model macam ini, itu insya Allah tak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah, udah azab kali udah. Sebagian ada yang ketawa, sebagian ada yang termenung. Sama macam aku nasibnya. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Asyir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir. 10 Ramadan, menang. Melawan Israel, menang. Melawan musyrik, menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Mereka ini yang berjuang. Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang. Cabut nyawa lawan kau. Apakah tak batal karena berkelahi Pak Ustaz? Atau usah ikut? Ini kan olahraga.
nanti pas mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh. Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor. Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan sportivitas, di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga, mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Bukan olahraga. Ini olahraga namanya, bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim, bersilat, tapi bukan saling membunuh. Sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga? Dispora menjadikan itu sebagai. Kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah, cemana dunia ini akan datang? Berperang dia, cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai, panah saya pakai, pistol saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Bagaimana hukumnya ketika ingin sholat berjamaah, ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan? Apa pekerjaannya? Pekerjaan apa yang tak bisa ditinggalkan? Mau ke toilet Pak Ustaz? Kencing dulu. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan air besar, air kecil. Daripada karpet itu busuk, ajak ketua masjid mengurusnya. Selesaikan dulu semua urusan. Setelah itu barulah pekerjaan Pak Ustaz. Hayya 'alas shalah. Kau tak ke masjid? Waktunya panjang. Tapi kalau atasannya yang manggil, siap. Kau hamba Allah apa hamba atasan? Yang mengasih makan kau siapa? Ini perlu tauhid, jangan sampai rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang bukan main. Allahu Akbar. Salat asar jam 6. Kata malaikat, kau serius nih? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gombal. Sebatas mana tanggung jawab saya sebagai ibu sambung? Apa batasan saya anak-anak sambung? Apakah punya hak dalam sebagai ibu sambung? Apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya. Maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati. Maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak tuh? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Banyak juga jatah kami ini Pak Ustaz. Ya, udah aku kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak tuh. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah. Dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi. Diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab, kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami unlimited edition.
Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17, maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya, karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi emak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu banyak-banyak berselawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak saya ini Pak Ustadz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu, suami ibu, tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya, walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak, tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya, walaupun bukan emak biologisnya, tapi diakui dalam Islam sampai hari kiamat. Kalau dia berbakti kepada ibu, macam berbakti kepada emaknya. Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan bapaknya. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang deh itu. Ini udah saya tuliskan satu makalah, udah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrori. Nah, ini dia. Saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi. Bentar ya. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat, tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, nampaknya abang udah mau mati nih." "Ah, bukalah bang, buka. Ah, buka deh. Nanti kembali tak usah kau masak ya." Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia lagi. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur, aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin, juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu. Dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang. Hina yatayassaru lahul qada, ketika dia sudah bisa mengqadanya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa. Sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadanya di luar Ramadan. Jelas jawabannya?
Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lah itu. Habis Ustaz Anam? Habis Ustaz. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekinya barokah, anak-anaknya soleh dan solihah, diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah dunia akhirat, matinya husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.